Mmm, ada terdengar suara Wega, teman? Oke, jadi Wega pakai HP aja ya, kayaknya laptopnya, eee, error pas Wega share screen. Apakah nampak PPT Wega? Ada kan? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir pada workshop mini Wega, dan terima kasih juga kepada Ibu Ramadhani Fitri selaku dosen pembimbing mata kuliah Media Pembelajaran Teknologi Informasi. Baiklah, Wega pada pagi hari ini akan mempresentasikan workshop mini media pembelajaran berbasis teknologi informasi, di mana saya Wega sebagai pemateri dan moderatornya digantikan oleh Femel Fajria. Nah, tema workshop mini Wega pada pagi hari ini yaitu penggunaan Blogspot sebagai media pembelajaran pada masa pandemi. Iya, silakan. Bentar ya. Iya, terima kasih. Apakah sudah ter-record, teman-teman? Wega ulang dari awal lagi ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah sempat hadir pada workshop mini Wega pada pagi hari ini, dan terima kasih juga kepada Ibu Ramadhani Fitri selaku dosen pembimbing mata kuliah Media Teknologi Informasi. Nah, workshop ini media pembelajaran berbasis teknologi informasi pada pagi hari ini, di mana saya sendiri adalah Wega Deska Putri sebagai pemateri, dan untuk moderatornya Salsabila Gadis yang digantikan oleh Femel Fajria. Dan untuk tema pada workshop ini kita pada pagi hari ini yaitu penggunaan Blogspot sebagai media pembelajaran pada masa pandemi. Saat ini kita bisa menyampaikan ide, gagasan, opini, bahkan curhat sekalipun dengan media internet, salah satunya menggunakan blog. Nah, ada dua platform blog yang paling banyak digunakan yaitu Blogger dan WordPress. Nah, kali ini saya akan membahas tentang platform Bloggernya. Sekilas tentang Blogger atau juga disebut dengan Blogspot. Blogger merupakan platform blogging yang tersedia secara gratis. Platform ini dirilis pertama pada tahun 1999 oleh Pria Labs. 4 tahun kemudian atau pada tahun 2003, Blogger kemudian diakuisisi oleh Google. Hal yang kemudian menjelaskan mengapa platform blog ini bisa terintegrasi dengan AdSense, AdWords, dan Google Analytics.
Selanjutnya yaitu alasan mengapa membuat blog di Blogspot jadi pilihan yang tepat. Yang pertama yaitu akunnya sudah terintegrasi. Blogger merupakan layanan yang dibuat terintegrasi dengan Google, sehingga Anda tidak perlu ribet-ribet ketika membuat blog di Blogger. Hanya tinggal melakukan sign-in otomatis dengan akun Gmail yang dipunyai. Dengan Blogspot, kita juga tidak perlu membayar biaya hosting atau tempat penyimpanan file. Untuk web hosting, blog kita akan otomatis mendapatkan subdomain yaitu .blogspot.com. Lalu untuk memori penyimpanan, Google juga menyediakan kapasitas 15 GB. Selanjutnya tampilannya. Secara default, tak banyak opsi tampilan yang disediakan oleh blogger. Meski di satu sisi dianggap sebagai kelemahan, nah kita malah bisa menganggap sebagai sebuah kepraktisan. Dengan opsi yang ramping, kita tak akan bingung ketika harus memilih tampilan blog. Malah kita bisa lebih fokus untuk mengurus hal-hal yang lebih penting, kontennya misalnya, ataupun materi yang akan kita bikin. Terus misalnya butuh tampilan unik, ada banyak sekali tema blogger yang tersedia di internet. Nah, kita tinggal download mana yang menarik, lalu install di blog. Dan untuk kontrolnya, blogger memanjakan kita dengan kontrol website yang mudah. Berbagai opsi pengaturan juga sudah tersedia. Kita hanya tinggal pilih opsi terbaik yang sesuai kebutuhan. Di luar yang sifatnya berupa opsi, integrasi layanan Google ke Blogger juga memudahkan kita bisa dengan mudah menambahkan ke akun Google Analytics atau Google Search Console dalam sekali klik. Nah, untuk keamanannya, tak perlu ditanyakan bagaimana sistem keamanan Blogger. Sebagai platform yang dikelola Google, aspek keamanan Blogger sudah cukup terjamin. Meskipun begitu, kita tetap perlu berhati-hati saat menggunakan tema dari pihak ketiga. Nah, ini perlu dilakukan untuk mengurangi risiko keamanan. Nah, dalam dunia pendidikan, blog merupakan media yang sangat mendukung proses belajar mengajar. Karena menggunakan blog memudahkan guru dalam memberikan tugas terhadap siswa. Bagi siswa, blog dapat membantu siswa untuk menyalurkan kreativitas menulisnya. Pada masa pandemi yang kita rasakan saat sekarang ini, tentu kita juga merasakan bagaimana sulitnya pembelajaran kita, sehingga kita membutuhkan berbagai macam media untuk menyalurkan materi kita kepada peserta didik. Nah, salah satunya yaitu Blogspot ini. Dalam dunia pendidikan, ada beberapa manfaat blog, yaitu pertama, media interaktif di luar kelas. Sebuah blog dapat dijadikan media belajar interaktif. Misalnya, guru di sebuah sekolah dapat membuat blog di mana isi sebuah blog menyangkut mata pelajaran masing-masing guru. Kemudian, ada siswa yang mengakses blog tersebut sehingga mengisi komen di blog. Nah, sehingga terjadilah komunikasi antara guru dengan siswa, akan terjadi interaksi. Yang kedua yaitu media untuk penyimpanan file. Nah, di sini kita yang nantinya calon guru dapat menyusun dan meresum materi pelajaran, kemudian meletakkannya ke dalam sebuah blog. Hal ini sangat membantu mempercepat pengajaran karena siswa tidak perlu mencetak lagi di papan tulis, sehingga dapat mengakses materi guru dengan mudah tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Penggunaan blog sebagai media pembelajaran sangat usabilitas atau mudah digunakan dan maintainable, yaitu mudah dikelola dan dirawat. Selanjutnya manfaatnya yaitu media curhat bagi siswa kita. Nah, blog memiliki fasilitas yang memungkinkan pengunjung sebuah blog meninggalkan komentar. Oleh sebab itu,
Blog dapat menjadikan media untuk mengungkapkan usul, komentar, dan curhat siswa tentang sistem pembelajaran yang ada di sekolah, sehingga pihak sekolah atau guru dapat meningkatkan kinerja mereka sesuai yang diharapkan para peserta didik. Adapun manfaat selanjutnya yaitu media untuk menulis. Blog dapat berfungsi sebagai media writing learning. Dengan blog, guru belajar dan mengasah kemampuannya dalam membuat sebuah karya ilmiah atau karya tulis. Sebelum ikut dalam bidang karya tulis, dalam setiap event resmi seperti lomba karya tulis atau sertifikasi, langkah baiknya guru menggunakan blog sebagai media writing learning terlebih dahulu untuk sebagai simulasinya. Nah, blog juga merupakan sarana yang cepat dan mudah sebagai sarana penyebaran hasil-hasil penelitian, penataran, penelitian workshop, dan berbagai macam tulisan lainnya. Fungsi selanjutnya yaitu media untuk mendapatkan informasi. Guru bisa mendapatkan informasi melalui proses pencairan dengan search akan membuka dan menambah wawasan guru tentang dunianya dan dunia ilmu pengetahuan. Guru bisa mendapatkan informasi melalui buku, koran, majalah. Nah, tapi kita hanya berperan sebagai pembaca pasif. Nah, dengan blog kita bisa langsung memberi komentar dan informasi yang didapat semakin luas dengan saling memberi link dengan pengguna blog lainnya. Fungsi selanjutnya yaitu sarana berdiskusi. Nah, blog juga menjadi pilihan sebagai sarana berdiskusi antara guru dengan siswa, guru dengan guru, siswa dengan siswa, dan berbagai pengetahuan dengan pengguna blog yang lainnya. Sehingga akan membuka wawasan berpikir kita dan akan menambah ilmu pengetahuan tentunya. Fungsi selanjutnya yaitu media berkreativitas. Guru dapat menghias blog sesuai dengan keinginannya, misalnya dipercantik dengan gambar atau foto, slide, video, template, background, dan macam-macamnya. Nah, semua itu didapatkan secara gratis melalui konter dalam internet. Nah, demikian manfaat yang ada pada internet khususnya blog yang dapat kita gunakan untuk berbagai kepentingan pendidikan. Memang keberadaan blog yang banyak kegunaannya masih jarang dimanfaatkan oleh sebagian guru. Sebelum mencoba, kita tidak akan pernah merasakan manfaat blog itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke cara membuat blog. Nah, pertama yang perlu kita siapkan jika ingin membuat blog atau blogger.com yaitu adalah akun Gmail. Silahkan mendaftar di akun Gmail jika saat ini kita belum memilikinya. Selanjutnya kita kunjungi saja website www.blogger.com. Nah, kita klik tombol setelah kita oke kan yang tadi langkah kedua, yaitu langkah ketiganya itu create your blog. Ada di sini tanda oranye. Nah, selanjutnya kita akan diminta untuk login. Nah, kita disarankan untuk login. Nah, inilah alasan kenapa pada langkah pertama kita harus punya akun Gmail dulu. Silahkan login menggunakan informasi akun Gmail kita masing-masing. Maka selanjutnya kita sudah masuk ke Blogger. Nah, nanti kita akan disuruh mengisi judul seperti pada gambar di PPT saya ini. Nah, selanjutnya kita akan diminta untuk mengisi alamat blog atau URL yang akan digunakan sebagai domain. Misalnya di yang sebelum itu adalah pengetikannya andinukblog. Nantinya blog kita akan memiliki alamat andinukblog.blogspot.com. Selanjutnya kita bisa mengisi profil blogger kita dengan nama kita, lalu klik tombol selesai.
Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Ada tulisan seperti undang-undang ini untuk kita login menggunakan laptop. Akan ada tulisan selamat gitu. Dan blog kita sudah jadi dan sudah bisa kita akses sesuai alamat URL yang tadi kita masukkan pada langkah yang di-6. Membuat blog saja tentu tidak cukup. Agar blog bisa berfungsi optimal, kita perlu mengisi dengan berbagai konten. Nah, selanjutnya kita di sini bisa mengisi kontennya apa materi yang akan kita post nantinya, misalnya materi tentang pembelajaran ataupun berita ataupun kata-kata motivasi. Nah, kita cukup klik menu post dan pilih tombol new post. Nah, untuk membuat halaman, kita tinggal klik menu page dan klik tombol new page. Sekilas, dua opsi yang tadi itu tampak sama, akan tetapi post dan page punya fungsi berbeda. Page dipakai untuk menampilkan halaman-halaman penting di blog. Halaman ini seringkali berwujud halaman kategori atau informasi penting seperti about us. Di sisi lain, post adalah konten yang mengisi hal-hal utama tersebut. Nah, terima kasih. Sekianlah penjelasan materi kita tentang penggunaan blog. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya kita akan praktek penggunaan blog ini. Tunggu sebentar ya rekan-rekan. Ya Allah, si Salsa nggak aktif. Laptopnya. Malah mana nasi aku. Login pakai apa? Nasib. Baik, kita akan mempraktekkan melalui handphone. Di sini silakan dibuka. Ada tanya suara. Enggak suara. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan mempraktekkan di sini kita akan mempraktekkannya menggunakan handphone. Baik, kita akan mempraktekkan melalui handphone. Di sini silakan dibuka Play Store atau aplikasi Market. Saya menggunakan aplikasi Market. Tunggu iklannya dulu. Lalu ketik di pencarian yaitu Blogger ya. Nah, aplikasi yang warna oranye dengan ada huruf tulisan B. Nah, kira-kira seperti ini tampilan pada Blogger. Bisa dilihat pada rincian aplikasinya.
Oke, kita langsung install saja aplikasinya. Oke, sudah terinstall, mari kita buka. Nah, untuk di handphone kira-kira kita akan tampilannya seperti ini. Nah, dia login menggunakan akun Google kita. Nah, silakan langsung login pada akun Google. Nah, ini adalah salah satu kelebihannya, dia langsung login pakai akun Google kita. Nah, di sini dia dibilang selamat datang di Blogger. Kira-kira seperti ini tampilannya untuk pada handphone. Nah, kita lanjut untuk bikinnya. Bikin nama blognya. Di sini saya bikin namanya random aja. Berikutnya URL blognya. Nah, untuk URL-nya itu tidak bisa pakai spasi. Nah, karena kita belum ada memposting apapun, jadi tidak ada postingan yang dipublikasikan. Jadi itu adalah untuk nama blog dari kita. Nah, untuk di handphone seperti ini tampilannya, ada lihat blog, setelan tentang blogger, panduan dan masukan, dan logout dari aplikasinya ini. Nah, di sini kita lihat apanya. Itu random, tidak ada apapun di sini karena kita belum upload apapun gitu, karena masih baru. Jadi kan ini adalah setelannya, tampilan setelannya seperti ini. Ini adalah bantuan jika kita ingin meminta bantuannya. Oke, untuk tanda pena yang di bawah berwarna putih ada bulat oranye adalah untuk membuat blog kita. Itu kita coba bikin. Di sini saya bikin burung Garuda Pancasila, itu untuk contohnya saja. Kira-kira contohnya seperti itu. Lalu saya akan menyisipkan gambar setelah mendownload gambar burung Garuda Pancasila. Selanjutnya kita akan mengetik materi atau apapun itu. Kalau itu sebuah pelajaran atau materi, kita ketik atau kita resume saja. Untuk kali ini saya ngetik tentang burung Garuda Pancasila yang ada yang jumlah bulu pada burung Garuda yang menunjukkan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, setelah materinya semuanya, lalu kita publikasikan. Nah, kira-kira seperti ini bentuk setelah dipublikasikan. Lalu ketika kita ingin mendapatkan linknya, silakan diambil dan disebarkan ke grup WhatsApp. Suddenly you're asking for it back. Could
Baik. Baik, bagaimana tadi, moderator, apakah videonya tidak keluar suara? Hmm, gitu ya. Coba, Wega ulang lagi ya. Baik, kita akan mempraktekkan melalui handphone. Apakah masih nggak terdengar, moderator? Di sini silahkan dibuka Play Store atau aplikasi Market. Saya menggunakan aplikasi Market. Tunggu iklannya dulu. Lalu ketik di pencarian yaitu mesinnya terang. Apa nih? Baik, kita akan mempraktekkan melalui handphone. Di sini silahkan dibuka Play Store atau aplikasi Market. Saya menggunakan aplikasi Market. Tunggu iklannya dulu. Enggak, biar aku kunci. Baik, mohon maaf sebelumnya rekan-rekan, kita ulangi lagi. Nah, di sini saya Baik, akan mempraktekkan melalui handphone. Di sini silakan dibuka Kita Play bisa Store atau aplikasi mendownloadnya Market. melalui Saya menggunakan aplikasi Play aplikasi Store Market. ataupun aplikasi Tunggu iklannya dulu. Market. Lalu Di sini ketik saya di pakai pencarian aplikasi yaitu Market. Nah, silakan Blogger ya. klik di pencarian Nah, yaitu aplikasi yang warna oranye Blogger. dengan ada huruf Nah, tulisan B. Nah, yang kira-kira warna oranye seperti ini ini ya. tampilan pada Nah, Blogger. kira-kira seperti inilah Bisa penampilan dilihat pada pada Blogger ini. rincian aplikasinya. Yang kita lihat pada rincian aplikasi. Oke, langsung kita install saja. Install saja aplikasinya. Nah, Oke, sudah terinstall. sudah Mari kita terinstall. buka. Akan Nah, kita untuk buka. di handphone kira-kira kita akan
tampilannya seperti ini. Nah, tampilan dia awalnya login seperti ini. menggunakan Dia akan akun Google meminta kita kita. login menggunakan akun Nah, Gmail silakan kita. langsung login Di sini saya sudah pada punya akun Google. Nah, ini adalah salah Gmail, satu jadi kelebihannya. langsung login. Kita langsung login pakai akun Google kita. Nah, di Nah, sini seperti dia inilah dibilang penampilan selamat datang di awalnya Blogger. pada Kira-kira blogger seperti yang ini kita download tampilannya tadi. untuk pada Nah, handphone. selanjutnya kita Kita mulai lanjut untuk untuk bikinnya. bikin nama blog Bikin kita. nama blognya. Di sini Di sini Wega saya bikin bikin namanya random aja. Berikutnya Dan untuk blognya. URL-nya Wega ketikkan nama Wega, tapi tidak bisa pakai spasi. Nah, untuk URL-nya itu tidak bisa pakai spasi. Nah, karena kita belum ada memposting apapun, jadi akan keluar tidak ada postingan yang dipublikasikan. Nah, ketika kita mengklik lambang W tadi yang email Wega, di sini akan terlihat ada lihat blog Anda, setelan tentang blogger, bantuan atau masukan. Nah, di sini kita lihat blog kita. Di sini dia bilangnya tak ada apapun di sini karena kita memang belum mengupload apapun. Baru jadi kan. Dan ini adalah setelannya. Seperti inilah kira-kira penampilannya. Ada nama kita. Tampilan setelannya seperti ini. Dan ini adalah bantuan ketika kita ragu tentang blog ini. Ingin meminta bantuannya. Nah, langsung saja kita coba untuk menulis blog, yaitu ada lambang pena berwarna putih dan bulatan oranye. Kita klik aja ini. Blog kita itu kita coba bikin. Di sini Wega coba bikin judulnya yaitu tentang burung Garuda Pancasila. Karena hari ini adalah Hari Pancasila, tapi ya. Di sini saya bikin burung Garuda Pancasila. Kita mulai untuk mengupload materinya. Di sini Wega ingin menyisipkan saya akan gambar menyisipkan gambar setelah mendownload gambar burung Garuda Pancasila. Selanjutnya kita akan mengetik materi atau apapun itu. Nah, di sini setelah Wega masukkan gambar, selanjutnya Wega akan menuliskan materi apa yang akan Wega sampaikan. Nah, untuk tulisan judulnya akan Wega ngetik tebalkan tentang burung Garuda Pancasila yang ada yang jumlah bulu pada jumlah ini materinya itu jumlah menunjukkan bulu pada burung Garuda yang menunjukkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus bulan Agustus tahun 1945. Nah, jumlah untuk bulu sayapnya yaitu ada 17. Jumlah bulu ekornya yaitu ada 8. Dan jumlah bulu pangkalnya ada 19. Terakhir yaitu jumlah bulu pada leher burung Garuda yaitu ada 45. Nah, setelah materinya semuanya, selanjutnya kita publikasikan. Nah, kira-kira seperti ini seperti inilah bentuknya setelah kita publikasikan. Lalu, ketika kita ingin mendapatkan linknya, silakan diambil dan disebarkan ke. Nah, karena Wega pakai HP, jadi penampilannya seperti ini blogspot yang telah Wega ketik tadi. Nah, mungkin untuk praktek di laptopnya cukup Wega jelaskan saja, karena laptop Wega nggak bisa. Jadi untuk laptopnya kita cuma tinggal ngetik www.blogger.com di
pencarian Google karena dia sudah terakuisisi oleh Google. Nah, nanti di sana sama halnya seperti yang Wega jelaskan pada handphone tadi. Jadi kita itu caranya sama, tetap login dengan akun Gmail kita. Tapi kalau untuk di laptop itu kita lebih leluasa karena penampilannya juga tidak sempit seperti handphone tadi. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, untuk lebih apanya, teman-teman bisa mempraktekkan menggunakan laptop sendiri atau menggunakan HP masing-masing. Nah, mungkin sekianlah untuk sesi prakteknya. Wega lanjutkan kepada moderator. Terima kasih. Beb, nanya nanti ya. Nanya. VN aja. Suara aja gitu. Boleh. Tap email dulu kayaknya. Kamu aja dulu. Ya. Enggak, ada kekurangan juga udah. Nah, mantap. Ya. Eh, atau ditentukan. Baik, baik. Terima kasih moderator. Mungkin apakah ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Kita kumpulkan aja dulu pertanyaannya ya. Moderator, karena sudah terkumpul dua pertanyaan, mungkin Mega akan coba jawab dulu dua pertanyaan tersebut.
Terima kasih moderator. Baik, itu tadi ada pertanyaan pertama dari Femel Fajria, yaitu tentang, mmm, ketika kita mengupload materi tersebut, lalu bagaimana caranya, siswa kita, peserta didik kita, mengetahui blog tersebut. Nah, di sini saya akan, share lagi, yaitu nah, ini adalah, eee, penampilan dari, blogspot yang sudah kita publikasikan tadi. Apakah ada yang nampak moderator? Nah, di sini, kita bisa ngambil untuk linknya, yaitu ada tanda yang titik 3 dan bentuknya yang di samping judulnya. Nah, itu kan adalah tanda berbagi. Nah, di sana adalah tanda kita untuk membagikan linknya. Nanti, link yang tadi itu kita bagikan ke, grup WhatsApp atau grup, Telegram di mana yang sudah ada peserta didiknya, di mana ada peserta didik kita. Nah, kita tinggal bagikan, link tersebut untuk materi tersebut. Jadi peserta didik bisa langsung mengakses, melalui, link yang kita bagikan tadi. Dan kalau jika itu adalah untuk link materinya. Jika untuk, blogspot-nya sendiri, kita juga bisa memberikan linknya kepada peserta didik kita, yaitu, eee kan tadi kita ada bikin URL kita. Nah, di sana kita bisa bagikan, URL kita ke peserta didik. Cuman kalau yang URL itu, secara umum dari blogspot kita. Tapi kalau yang untuk materi tadi itu langsung ke materinya. Nah, mungkin sekian jawaban pertanyaan pertama. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih moderator. Alhamdulillah untuk pertanyaan pertama sudah terjawab. Untuk pertanyaan kedua yaitu dari Munandia Al-Khaira, yaitu, apa sih kelebihan dari Blogspot ini? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Munan. Nah, untuk, kelebihan dari Blogspot ini, yaitu dia bisa gratis. Nah, yang sering dipakai itu adalah WordPress dan Blogger. Tapi pada kali ini kita pakai, Blogger. Nah, lalu, dia tuh mudah bagi guru untuk mengisi konten, seperti yang, Wega praktekkan tadi. Lalu mudah juga disisipi gambar atau video pendek. Seperti yang sudah Wega contohkan itu, Wega menyisipkan gambar burung Garuda. Lalu dia juga mudah ditautkan dengan channel YouTube kita atau Google Form yang telah kita buat. Dan juga, siswa, peserta didik kita mudah untuk mengakses. Nah, rata-rata template di Blogger sudah, mobile friendly, jadi mudah dan, ringan diakses lewat HP saja. Dan, siswa atau peserta didik kita itu juga, mudah untuk mengakses ulang sewaktu-waktu jika dia ingin mempelajari ulang lagi. Jadi dia tuh tidak terbatas, ketika misalnya pada pagi hari ini siswa kita ingin melihat, materi yang udah kita, upload di blogspot kita.
Nah, nanti besoknya materi itu, juga masih ada. Jadi peserta didik, bisa mengulang-ulang untuk melihat materinya dan tidak ada, batas waktunya. Nah, itulah kelebihan dari Blogspot itu, sangat banyak kelebihannya. Mungkin sekian jawaban, pertanyaan yang kedua, saya kembalikan kepada moderator. Iya, biar Wega yang SS nanti. Mungkin, mungkin kita tunggu yang lain dulu. Apakah masih ada yang ingin membuka kameranya? Kita tunggu juga bagi teman-teman dan rekan-rekan semua yang belum mengisi absen, silakan diisi absennya dulu. Beb, kamu hidupin kamera lah, Beb. Iya, sambil cas HP. Baiklah moderator, mungkin kita mulai saja sesi untuk foto bersamanya. Sudah? Yang gaya bebas lagi. Dah.
Sedih aku tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kamu usah. Alah, moderator aku hilang, alah laptopnya error deh, sial banget. Iya, tadi awalnya pakai laptop mah. Nih di rumah Unat. Terima kasih ya teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih Kori. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih ya udah bergabung.